Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada orang di Ibrani. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunungmu yang suci. Tuhan, siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunung yang suci. Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang bertakwa. Siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunungmu yang suci. Tak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak
takkan goyah selama-lamanya. Siapa yang dikemamu? Siapa tinggal di gunung yang suci? 956. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Khawatir akan hidupmu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan saya itu pikir jangan-jangan Matius salah tulis ini.
Injil. Yesus mengajak kita, jangan kita khawatir. Padahal dalam pengalaman kehidupan kita, saya pikir ini yang terus kita pikirkan. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Saya pikir inilah yang menjadi pemikiran kita setiap hari. Orang sekolah supaya dia bisa nanti dapat sesuatu untuk dia makan. Hal itu juga saya tuh kadang-kadang juga bingung. Santo Matius ini benar-benar mendengar Yesus, atau kalau Yesus yang salah omong? Kita tahu bagaimana kita pikirkan. Yesus kan yang salah omong, Matius yang salah dengar, atau apa? Saudara-saudari terkasih, saya yang mungkin salah bicara. Santo Matius bilang jangan khawatir. Dia mengatakan jangan pikirkan. Nah, yang mau disampaikan Yesus kepada kita, kekhawatiran itu kita fokusnya kepada diri kita. Setiap kali kita khawatir, ini selalu kembali ke fokus diri kita. Jadikanlah mereka semua dan kami menjadi saksi-saksi bagi sabdamu, dan penuhilah mereka kami semua dengan semangat cinta kasih terhadap sesama dan kerelaan untuk selalu saling membantu berbagi rahmat-Mu. Marilah kita mohon. Kasihanilah akan saudara-saudari kami yang sakit, khususnya Mama Rusdi yang tadi pagi mengalami kecelakaan dan sekarang dirawat di rumah sakit puskesmas. Semoga Tuhan memberi keringanan baginya, memberkatinya, dan meringankan sakitnya sehingga ia boleh mengalami pemulihan darimu dan boleh melanjutkan tugas-tugasnya sebagaimana yang telah Kau percayakan kepadanya. Marilah kita mohon. Semoga semua orang yang tidak mempunyai tempat tinggal mendapat sebuah tempat untuk berdiam, dan kami semua senantiasa tergerak untuk berbagi rahmat, berbagi hidup, berbagi kebaikan kepada semua saja yang berkekurangan, secara khusus yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kaulah sumber segala kebaikan, dari mula rahmat itu, dan Kau juga menyelenggarakan hidup kami dengan penuh rahmat. Dan kepadamu kami selalu membawa diri kami, membawa segala harapan-harapan, dan dengan iman penuh kepercayaan kami percaya bahwa segala yang baik berasal darimu, dan karena itu juga Kau akan mendengarkan doa-doa, seruan-seruan ungkapan iman kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Pujian